Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa muslimmah." Janganlah kamu menyembelih hewan kurban kecuali telah berumur. Atas dasar inilah kemudian para ulama memberikan 4 hewan yang diperbolehkan untuk kita jadikan kurban. Yang pertama, onta jika ia sudah berumur 5 tahun ke atas. Yang kedua, sapi jika ia sudah berumur di atas 2 tahun. Dan yang ketiga adalah kambing jika sudah berumur 1 tahun ke atas. Dan Nabi mengatakan, kalau kamu memang tidak menemukan 3 hewan itu, maka kamu boleh membeli hewan jaza'ah. Jaza'ah itu adalah domba yang berumur di bawah 1 tahun. Kemudian para pemirsa, perlu kita ketahui ada hewan yang tidak sah kita jadikan kurban. Dan itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 jenis hewan yang tidak sah dijadikan untuk kurban. Yang pertama, hewan yang matanya buta sebelah. Yang kedua adalah hewan yang jelas-jelas berpenyakit. Yang ketiga, hewan yang pincang. Dan yang keempat adalah hewan yang tanduk atau telinganya sobek. Ini adalah bentuk 4 hewan yang tidak sah kita gunakan untuk berkurban. Kemudian selanjutnya para pemirsa, bolehkah kita berkurban dengan berjamaah? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Ibnu Abbas berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau mendatangi hewan kurban, maka kami turut berkurban dengan unta itu 10 orang dan sapi 7 orang. Ini menunjukkan bahwa kita boleh berkurban dengan berjamaah. Selanjutnya teman sekalian, bolehkah kita memberikan upah kepada orang yang bertugas untuk menyembelih hewan kurban? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk mengurusi kurban beliau. Kemudian Ali mengatakan, aku mensedekahkan daging dan kulitnya serta mengurusi segala sesuatu berhubungan dengannya, dan aku tidak memberikan suatu apapun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang sembelih. Kemudian Ali berkata, kami memberikan upah kepada tukang sembelih dari uang kami sendiri. Hadis ini juga didukung oleh hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Selanjutnya para pemirsa, bolehkah kita memberikan daging kurban kepada non-muslim? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, suatu ketika Abdullah bin Amr datang ke rumahnya. Kebetulan Abdullah bin Amr ini bertentangan dengan orang Yahudi. Kemudian ia berkata, apakah kalian sudah memberikan tetangga kita Yahudi? Apakah kita sudah memberikan tetangga Yahudi? Atau apakah kita sudah memberikan tetangga 3 kali? Apakah kita sudah memberikan tetangga Yahudi? Aku mendengar, kata Abdullah bin Amr, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira dia akan mewarisinya. Ini menunjukkan jemaah sekalian, para pemirsa yang berbahagia, bahwa kita diperbolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim. Yang terakhir para pemirsa, bolehkah kita berserikat atau istiraku ghairul muslimin ma'al muslim fil adhiyah? Bolehkah kita bersama-sama dengan non-muslim berserikat, berkumpul untuk menyembelih hewan kurban? Dan ternyata sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya, syarah Al-Muslim Nawawi, syarah Muslim, jadi syarah Muslim Imam Nawawi, ia mengatakan bahwa hadhihi al-adillah dalalatul jawaz al-istiraq fil hadiyah. Dalil-dalil disebutkan tentang kebolehan untuk menyembelih hewan, ternyata di situ yang menemukan termasuk ada dalil yang memperbolehkan bahwa kita diperbolehkan mengajak non-muslim untuk berkurban bersama-sama. Memang itu beliau mengatakan ini adalah masalah khilaf. Dia mengatakan ini adalah masalah khilaf bainal ulama. Tapi mazhab Syafi'i jawazul isyraq fil hadiyah. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu diperbolehkan jika kita mengajak non-muslim untuk berkurban bersama-sama kita.
Sawa'un kana tatawuan aw wajiban, apakah itu korban sunnah atau korban wajib. Wa sawa'un kanu kulluhum muqtaribin, apakah mereka itu keluarga, aw ba'duhum yuridul qurba, atau sebagian saja yang ingin berkurban. Wa ba'duhum yuridul lahm, ataupun sebagainya yang ingin dagingnya saja. Wa fihi dalilun hadhil hadis, ini adalah dalil menunjukkan akan kebolehan kita mengajak non muslim untuk bersama-sama mau berkurban. Jadi kalau saya beri contoh, kalau kita hanya 5 orang misalnya untuk membeli sapi, maka boleh mengajak non muslim 2 orang untuk bersama-sama kita untuk berkurban. Bagi kita orang Islam itu artinya berkurban dan mendapatkan pahala. Bagi orang yang non muslim, dia hanya mendapatkan dagingnya saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.